Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai materi Six Sigma. Six Sigma merupakan suatu sistem yang komprehensif dan fleksibel untuk mencapai, memberi dukungan dan memaksimalkan proses usaha yang berfokus pada pemahaman akan kebutuhan pelanggan dengan menggunakan fakta, data, dan analisis statistik, serta terus-menerus memperhatikan pengaturan, perbaikan, dan mengkaji ulang proses usaha. Menurut Manggala D. tahun 2005, Six Sigma merupakan sebuah metodologi terstruktur untuk memperbaiki proses yang difokuskan pada usaha, mengurangi variasi proses atau proses variansi, sekaligus mengurangi cacat atau produk atau jasa yang di luar spesifikasi dengan menggunakan statistik dan problem solving tools secara intensif. Keuntungan dari penerapan Six Sigma berbeda untuk setiap perusahaan, tergantung pada usaha yang dijalankannya, visi dan misi serta strategi perusahaan bersangkutan. Tetapi umumnya dengan penerapan Six Sigma akan ada perbaikan dalam hal-hal berikut ini: pengurangan biaya, pertumbuhan pangsa pasar, pengurangan waktu siklus, retensi pelanggan atau loyalitas pelanggan, pengurangan kesalahan pada produk atau produk cacat, perubahan budaya kerja, serta pengembangan produk atau jasa. Konsep Six Sigma, tahapan-tahapan yang sering digunakan dalam Six Sigma yaitu mengacu pada GSPES tahun 2002 untuk menyelesaikan masalah dengan peningkatan proses melalui tahap Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Tahap Define merupakan langkah operasional pertama dalam program peningkatan kualitas Sigma. Pada tahapan ini dilakukan penentuan sasaran dan tujuan perbaikan dan identifikasi cacat produk. Tahap Measure merupakan langkah operasional kedua dalam program peningkatan kualitas Six Sigma. Hal-hal yang dilakukan dalam tahap Measure yaitu menentukan cacat yang paling vital, yang merupakan karakteristik kualitas kunci atau CTK dengan menggunakan diagram Pareto, mengukur kinerja saat ini atau current performance pada tingkatan proses untuk ditetapkan sebagai baseline kinerja awal proyek Six Sigma. Tahapan analis, fase mencari dan menemukan akar sebab dari suatu masalah. Dari data-data yang telah dikumpulkan pada tahap Define dan tahap Measure, maka diperlukan dicari proses produksi beserta faktor-faktor mempengaruhi CTK. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan antar sebab akibat. Berkaitan dengan pengendalian proses statistik, diagram sebab akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan karakteristik kualitas akibat yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu. Tahap Improve. Pada tahap ini merupakan tahap peningkatan proses dan menghilangkan sebab akibat cacat. Pada tahap Improve digunakan PFMEA, Potential Failure Mode Effect, dan Analis. PFMEA adalah sistematika dari aktivitas mengidentifikasi dan mengevaluasi tingkat kegagalan potensial yang pada sistem, produk, atau proses, terutama pada bagian akar-akar fungsi produk atau proses pada faktor mempengaruhi produk proses. Tujuan PFMEA adalah pengembangan meningkatkan pengendalian nilai-nilai probabilitas dari failure yang terdeteksi dari sumber input dan mereduksi efek-efek yang ditimbulkan oleh kejadian failure tersebut. Tahap kontrol. Pada tahap ini dilakukan perhitungan kapabilitas proses dan level Sigma. Setelah dilakukan tahap Improve, tahap kontrol ini digunakan mengendalikan pada level tersebut sampai dicapai kestabilan proses sebelum dilakukan sikil. Hambatan implementasi Six Sigma. Sederet perusahaan terkemuka dunia, diantaranya General Electric, telah mempraktekkan Six Sigma dan mereka telah merasakan hasilnya. Persoalannya bagaimana dengan penerapannya di Indonesia? Mengingat tumpuan proses bisnis Six Sigma adalah pemberdayaan lini bawah dengan menugaskan dan memonitor aktivitas bisnis setiap hari. Tujuannya meminimalisir waste atau buangan dan optimalisasi sumber daya yang secara bersamaan juga dapat meningkatkan kepuasan konsumennya. Dalam implementasi Six Sigma perlu ditentukan fokus. Fokus di sini bisa berupa fokus dalam mengurangi biaya proyek yang dilakukan, fokus pada pengantaran produk atau layanan yang disediakan perusahaan, fokus pada proses bisnis, dan fokus pada permasalahan yang terjadi. Fokus yang lainnya dapat dilakukan dengan pendekatan geografis, penggunaan desain tertentu Six Sigma, fokus pada proses internal,
fokus pada proses yang dijalankan supplier perusahaan, dan fokus pada konsumen. Terdapat 6 tahapan dalam implementasi Six Sigma. Pertama, disebut sebagai tahap discover, yaitu menemukan kebutuhan untuk implementasi konsep ini dalam perusahaan. Kedua, decide, yaitu persetujuan dari top manajemen sekaligus menentukan tujuan dan lingkup penerapannya. Yang ketiga, organize, yaitu merancang anggaran, jangka waktu, dan melatih tim eksekutif yang ditunjuk untuk melakukan implementasi. Keempat, initialize, yaitu merancang ukuran, proses komunikasi, sumber daya yang dibutuhkan, pelatihan untuk black belt atau orang yang ditunjuk untuk menjalankan proses teknis dalam penerapan Six Sigma, sekaligus merancang anggaran untuk black belt. Kelima, deploy, yaitu memanfaatkan champion atau key eksekutif yang ditunjuk untuk merancang dan mengawasi jalannya implementasi proses Six Sigma dan black belt dari proyek ini. Terakhir, sustain, yaitu melatih orang-orang yang ditunjuk sebagai pelaksana harian yang sifatnya part-time. Mereka dikenal sebagai Six Sigma Green Belt dan pimpinan tim untuk perbaikan proses bisnis atau proses improvement team leaders. Kesimpulannya adalah, jadi dalam implementasi Six Sigma di Indonesia merupakan tantangan tersendiri. Selain masalah kapabilitas, pola leadership dan budaya perusahaan mesti ikut jadi pertimbangan, yaitu kehadiran pola leadership yang memberi peluang pemberdayaan kepada lini bawah dan adanya budaya perusahaan yang kondusif terhadap timbulnya partisipasi dan inisiatif lini bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.